Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purwakarta mulai memproses nama yang diajukan untuk pergantian antar waktu atau PAW legislator yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Purwakarta, Dian Herdiana, kepada Cipta TV Selasa 7 September mengatakan, surat pengajuan PAW dari Sekretariat Dewan diterima lembaganya pada 2 September. Dalam surat itu disebutkan bahwa Dewan akan segera menggelar PAW atas nama anggota DPRD meninggal dunia, Komarudin, kepada penggantinya Muhtarom. Dian menjelaskan, lembaganya akan melakukan proses verifikasi terhadap nama yang diajukan selama 5 hari, terhitung sejak surat diterima. Ia mengungkapkan, sesuai dengan peraturan KPU, yang menjadi pengganti antara waktu anggota DPRD Purwakarta meninggal dunia adalah mereka yang memiliki suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama. Ya, perlu disampaikan mungkin KPU Kabupaten Purwakarta pertanggal 2 September 2021, hari Kamis kemarin kita mendapatkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terkait dengan surat pemberitahuan pemberhentian anggota dewan yang meninggal dunia dan permintaan nama calon anggota atau pengganti permintaan calon pengganti anggota. Dikatakannya, berdasarkan peraturan KPU, pemilik suara terbanyak ketiga setelah almarhum Komarudin adalah Muhtarom. Namun Muhtarom tidak serta-merta bisa langsung menggantikannya, tetapi harus melalui proses verifikasi di KPU. Diakui Dian, hingga saat ini KPU Purwakarta baru menerima satu berkas PAW yang dikirim DPRD Purwakarta atas nama almarhum Komarudin. Sedangkan, untuk pengganti antara waktu atas nama almarhum Akun Kurniadi, KPU belum menerima berkasnya. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, 2 orang anggota Dewan Purwakarta dari fraksi Golkar meninggal dunia, yakni Akun Kurniadi dan Komarudin. Almarhum Akun meninggal dunia pada November 2020, sedangkan Komarudin meninggal dunia pada Juli 2021 silam. Sesuai peraturan KPU, dengan adanya 2 orang anggota Dewan yang meninggal dunia, maka harus dilakukan pergantian antar waktu atau PAW. Calon anggota Dewan yang akan menggantikan Komarudin sudah diproses oleh KPU. Tampaknya PAW akan berjalan lancar-lancar saja. Hal berbeda terjadi pada PAW yang akan menggantikan Akun Kurniadi. Sudah 10 bulan Partai Golkar belum mengajukan calon pengganti Akun ke DPRD. Berdasarkan peraturan KPU, calon anggota Dewan yang berhak menjadi pengganti Akun adalah pemenang suara terbanyak berikutnya di dapil yang sama. Dalam hal ini yang berhak adalah Sulaiman Rusli. Namun, faktanya Sulaiman belum juga diajukan Golkar ke DPRD. Nah, pemirsa, untuk membahas soal ini, saya sudah tersambung dengan Bung Hikmat Ibnu Ariel, Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta atau GMMP. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bung Hikmat. Selamat malam. Cek sound. Selamat malam, Bung Hikmat. Bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam, Bung Hikmat. Ya, selamat malam, Bung Hikmat. Bisa mendengar suara saya di studio, Pak? Selamat malam. Ya, bisa mendengar suara saya di studio, Pak, dengan jelas, Pak? Dengan jelas, bagaimana dengan suara saya? Baik, Pak. Nah, menurut Anda, apa yang melatar belakangi sehingga alotnya proses dari PAW atas nama Akun Kurniadi, Pak? Tentunya ini juga sangat disayangkan ya. Selain itu juga mungkin berbeda dengan almarhum Pak Komarudin yang kemudian dapat PAW. Ini juga begitu cepat prosesnya. Tapi untuk proses almarhum Pak Akun ini cukup lama. Ini saya kira Golkar harus segera, partai politik harus segera menetapkan, karena bagaimanapun ini menjadi perhatian masyarakat yang cukup
membingungkan gitu. Kenapa yang duluan enggak, yang baru udah ada? Kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Nah, apakah ada tarik-menarik kepentingan di internal Golkar sehingga tersendatnya dari PAW ini, Pak? Menurut saya begitu, karena kalau nggak ada konflik of interest, saya kira udah lancar-lancar saja. PAW di Dapil 3 ini mungkin sudah terlaksana. Tapi karena ada konflik kepentingan, saya kira ini menjadi sulit. Mungkin seharusnya di bawahnya itu Pak Sulaiman ya, Pak Sulaiman harus naik, tapi kemudian ada di bawahnya lagi ada yang berminat, ya mungkin. Jadi sepertinya untuk mengajukan yang lain terganjal karena Pak Sulaiman sendiri mungkin enggan untuk membuat surat pernyataan diri itu yang kemudian menjadi berlarut-larut begitu. Ya, baik Pak. Nah, Sulaiman Rusli yang berhak menggantikan akun terkesan pasah dan tak berdaya ya Pak ya. Nah, menurut Anda apa penyebabnya nih Pak? Ini saya kurang tahu persis mengenai penyebabnya karena ini mungkin yang tahu persis itu adalah internal di Partai Golkar itu sendiri. Namun kami juga sebagai masyarakat melihat bahwa Sulaiman Rusli itu mendapatkan suara kedua terbanyak setelah Pak Akun itu sudah tentu bahwa simpatisan kader Partai Golkar dan juga konstituen para Pak Sulaiman Rusli itu sudah berharap bahwa Pak Sulaiman ini segera maju. Ya baik Pak. Kemudian ya. Ya gimana Pak? Biar bisa dilanjut. Lanjut. Ya, baik Pak. Nah, menurut analisis Anda apakah Sulaiman Rusli yang akan diajukan oleh DPRD nantinya atau memang hanya menggantung Pak seperti ini? Kalau kami berharap ini segera clear ya Pak Sulaiman Rusli ataupun yang lainnya. Ya. Tapi ini juga tergantung daripada Partai Golkar itu sendiri. Saya berharap bahwa Partai Golkar tidak menganut like or dislike. Kalau ada permasalahan, segeralah diselesaikan. Kemudian tadi Anda bilang bahwa Pak Sulaiman sebenarnya pasrah. Saya kira enggak juga sih. Kalau Pak Sulaiman Rusli itu pasrah, mungkin dia sudah membuat surat pernyataan dan calon yang lain itu yang akan menggantikan almarhum Pak Akun Kurniadi, gitu kira-kira. Baik Pak, apa dampak dari tersendatnya atau dampak politisnya tersendatnya dari PAW ini Pak? Yang pertama mungkin kinerja di Dewan itu sendiri ya, di DPRD, bagaimana kemungkinan ini Partai Golkar atau fraksi atau komisi itu akan kekurangan daripada anggota. Yang kedua ini akan menjadi pandangan di masyarakat yang kurang baik, terutama konstituen daripada Pak Sulaiman Rusli itu sendiri. Di mana saya yakin bahwa pemilih Pak Sulaiman Rusli itu bukan saja orang-orang partai, tapi juga ada kader atau simpatisan Partai Golkar itu sendiri. Gitu. Baik Pak. Nah ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Lain waktu kita undang ke studio ya Pak ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.